Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakwan Muhammad Khairan Putra Purnama dengan NIM 13524-145 dari Prodi Teknik Informatika 2025. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya seputar mata kuliah Bahasa Indonesia Tata Tulis Karya Ilmiah berjudul Penerapan AI dalam Meningkatkan Pembelajaran yang Adaptif sebagai nilai UAS mata kuliah Bahasa Indonesia. Presentasi kali ini diawali dari bagian latar belakang. Latar belakang saya bagi menjadi 4 bagian yang utama, yaitu ada kecerdasan buatan AI berkembang pesat dan mulai banyak digunakan di bidang pendidikan. Lalu AI juga bisa mendukung pembelajaran adaptif yang menyesuaikan materi dengan kebutuhan individu secara real time. Ada juga ketergantungan pada AI yang berisiko menurunkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemandirian belajar, sampai diperlukannya pemahaman dan strategi penggunaan AI secara bijak agar teknologi ini benar-benar memperkuat proses pembelajaran, bukan menggantikannya. Pada bagian rumusan dan tujuan, rumusan masalah kelompok saya yaitu ada bagaimana penerapan AI dapat mendukung pembelajaran adaptif di kalangan mahasiswa. Mahasiswa di sini terkhusus pada mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Selanjutnya, apa saja tantangan dan potensi pengembangan pembelajaran berbasis AI, hingga bagaimana dampak penggunaan AI terhadap motivasi, keterlibatan, dan hasil belajar mahasiswa. Hingga seluruh rumusan masalah ini ke depannya akan menimbulkan tujuan penelitian, yaitu menganalisis kontribusi AI dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran yang adaptif, mengidentifikasi hambatan dan potensi pengembangan sistem pembelajaran berbasis AI, mengevaluasi dampak AI terhadap motivasi keterlibatan dan capaian belajar mahasiswa. Nah, landasan teori dimulai dari AI itu sendiri yang merupakan teknologi yang memungkinkan mesin melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti memahami bahasa dan mengenali pola. Dalam pendidikan, AI dimanfaatkan untuk mempermudah akses informasi, menganalisis perilaku belajar siswa, dan memberikan dukungan pembelajaran yang disesuaikan. Lalu juga pembelajaran adaptif adalah pendekatan yang menyesuaikan materi dan metode belajar dengan kebutuhan serta kemampuan individu siswa. Dan yang terakhir, landasan integrasi AI dalam pembelajaran. Integrasi AI dalam pembelajaran memungkinkan sistem pendidikan menjadi lebih responsif dan efektif. AI dapat merekomendasikan materi, memberikan umpan balik instan, dan memantau perkembangan siswa. Holmes et al. Tahun 2019 menyebutkan bahwa AI in addition can support learners by providing personalized feedback, adaptive content, and ongoing assessment. Namun, implementasinya juga memerlukan perhatian pada aspek etika seperti perlindungan data dan peran pendidik. Dalam kasus ini, tentu dosen pada setiap kampus di ITB. Masuk pada bagian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method atau dengan analisis kualitatif maupun kuantitatif. Berdasarkan jenis pertanyaan dalam satu instrumen survei, seperti yang terlihat pada gambar, survei penggunaan kecerdasan buatan AI dalam pembelajaran adaptif di kalangan mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Sehingga pada akhirnya respondennya yaitu adalah mahasiswa ITB dari berbagai jurusan yang ada. Pada metode kuantitatif, kami menggunakan Google Form, dan untuk kualitatif, walau masih menggunakan Google Form atau survei yang sama, namun di sini kami tekankan bahwa pertanyaan lebih terbuka, survei untuk eksplorasi pandangan tentang AI. Nah, hasil survei pada penelitian ini telah dilakukan survei terhadap 15 orang responden yang terdiri dari mahasiswa aktif di ITB dari berbagai jurusan yang ada di Institut Teknologi Bandung itu. Tujuan survei adalah untuk memperoleh pemahaman dalam mengenai pandangan mahasiswa ITB terhadap penggunaan AI dalam kegiatan perkuliahan, serta untuk mengidentifikasi praktek terbaik atau best practice dalam mendukung pembelajaran adaptif. Sehingga hasil yang didapatkan, mayoritas responden merasa AI membantu proses belajar mereka dan membuat tugas menjadi lebih mudah. Lalu, lebih dari 90% responden menilai AI berdampak positif terhadap masa depan pendidikan. Sebagian besar menyadari bahwa AI tidak bisa menggantikan para dosen, dan banyak yang khawatir bahwa AI menurunkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis, hingga mahasiswa menyatakan AI digunakan hanya saat diperlukan, bukan untuk menyelesaikan tugas secara langsung. Nah, pada bagian manfaat dan tantangan AI ini,
kajian terhadap manfaat dan tantangan implementasi teknologi kecerdasan buatan dalam sistem pembelajaran modern mahasiswa ITB. Pernyataan ini tentu berdasarkan data hasil survei yang sebelumnya. Hingga didapatkan manfaat AI dari sudut pandang mahasiswa adalah membantu memahami materi yang sulit, meningkatkan efisiensi dan kecepatan belajar, memberikan personalisasi dan pembelajaran sesuai gaya masing-masing, menjadi sumber ide awal atau brainstorming tugas, hingga tantangan AI yang disadari oleh mahasiswa juga menurunkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis, membuat mahasiswa jadi lebih bergantung, menurunkan motivasi untuk memahami materi secara mandiri, dan tidak bisa menggantikan peran dosen dan interaksi manusia. Next, nah solusi terhadap AI ini, untuk memastikan perjalanan buatan AI digunakan secara optimal dalam konteks pendidikan tentunya, diperlukan pendekatan yang bijak dan bertanggung jawab. AI sebaiknya dimanfaatkan sebagai sarana untuk memahami konsep secara mendalam, bukan sekedar sebagai alat yang menyelesaikan tugas secara instan tanpa proses berpikir. Penting untuk menghindari ketergantungan berlebihan terhadap teknologi ini. AI harus diposisikan sebagai alat bantu pembelajaran, bukan sebagai pengganti upaya intelektual dan proses belajar mandiri. Selain itu, peran pendidik atau dosen sangat penting dalam membimbing mahasiswa agar menggunakan AI secara etis dan bertanggung jawab. Lalu juga ada best practice. Tentu ini juga berdasarkan responden survei yang ada sebelumnya, yaitu menggunakan AI saat mengalami kesulitan memahami materi. Responden menyatakan bahwa AI sangat membantu dalam memberikan penjelasan awal saat materi sulit dipahami. Lalu juga memanfaatkan AI untuk eksplorasi awal dan pencarian ide atau brainstorming. Banyak responden yang menggunakan sebagai sarana untuk memperoleh inspirasi awal sebelum menyusun, mengembangkan, atau menjadi suatu gagasan. Dan yang terakhir, menghindari penggunaan AI secara langsung untuk tugas yang kompleks tanpa pemahaman pribadi. Responden yang bijak menekankan pentingnya memahami terlebih dahulu konteks dan isi tugas, sehingga AI tidak digunakan untuk menjawab, tetapi untuk membantu belajar. Sampai pada bagian kesimpulan yang merupakan penutup pada presentasi saya hari ini. Sebagai penutup dari presentasi ini, disampaikan beberapa poin utama yang merangkum temuan dan refleksi terhadap rumusan masalah serta tujuan yang telah ditetapkan. Hingga saya meringkaskan seluruh hasil makalah dari kelompok saya menjadi 3 poin utama, yaitu kontribusi AI dalam pembelajaran adaptif. Kecerdasan buatan AI terbukti berperan signifikan dalam mendukung sistem pembelajaran yang adaptif. Teknologi ini memungkinkan penyesuaian materi, ajar, dan tempo belajar sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing individu, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran. Tantangan serta arah pengembangan ke depan. Di balik pemanfaatan AI dalam pendidikan juga menghadirkan sejumlah tantangan. Di antaranya adalah potensi ketergantungan yang berlebihan, berkurangnya kemampuan berpikir kreatif, serta munculnya kebutuhan akan regulasi etis dan pengawasan dalam penerapan di lingkungan akademik. Hingga kesimpulan terakhir, implikasi bagi mahasiswa yaitu penggunaan AI memberi dampak positif dalam hal peningkatan motivasi dan keterlibatan manusia dalam proses belajar. Namun demikian, diperlukan kesadaran untuk tidak sepenuhnya bergantung pada AI sebagai jalan pintas. Nah, itu dia seluruh presentasi yang sudah saya ringkas dari hasil diskusi kelompok saya seputar AI yang mendukung pembelajaran yang adaptif di kalangan mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Mungkin sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang. Selanjutnya, terima kasih.